Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah. Seperti yang kita tahu, keuangan syariah adalah sistem yang menerapkan prinsip Islam. Sistem ini mengedepankan larangan riba, gharar, dan maisir. Selain itu, keuangan syariah menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksinya saat ini. Keuangan syariah menjadi perhatian dunia, baik di negara muslim maupun negara non-muslim. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim memiliki peran besar dalam perkembangan industri ini. Baik, pada video saya kali ini saya akan membahas beberapa poin penting, diantaranya yaitu apa saja peluang besar dalam keuangan dan perbankan syariah, apa tantangan yang dihadapi industri ini, dan bagaimana kita sebagai masyarakat bisa berkontribusi dalam mendukung perkembangan sektor ini. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu peluang dalam keuangan dan perbankan syariah. 1. Pertumbuhan pesat di pasar global. Mendalam keuangan syariah telah berkembang menjadi sektor global yang signifikan. Pertumbuhan ini dipicu oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, aset keuangan syariah global. Nilainya telah mencapai lebih dari 3 triliun dolar Amerika Serikat, mencakup perbankan syariah, sukuk asuransi syariah atau takaful, dan reksas dana syariah. Yang kedua, ketertarikan negara non-muslim, Inggris, Singapura, Jepang, dan Hong Kong mulai mengadopsi sistem ini untuk menarik investasi dari negara-negara muslim. Yang ketiga, pengaruh populasi muslim. Dengan populasi muslim yang terus meningkat, kebutuhan akan produk keuangan yang sesuai dengan nilai Islam juga bertambah. Yang kita tahu di Indonesia, pertumbuhan ini tercermin dalam meningkatkan aset perbankan syariah, yang kini mencakup lebih dari 6% dari total aset perbankan nasional. Pemerintah juga aktif menerbitkan sukuk untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang strategis. Selanjutnya yang kedua, diversifikasi produk keuangan syariah. Keuangan syariah tidak terbatas pada layanan perbankan, tetapi juga mencakup berbagai produk lain. Yang pertama, perbankan syariah murabahah, transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Mudharabah yaitu investasi berbasis bagi hasil, di mana bermodal memberikan modal dan pengelolaan menjalankan usaha. Selanjutnya yaitu musyarakah, kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menyediakan modal usaha. Selanjutnya, pasar modal syariah. Sukuk digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur atau investasi lainnya. Contohnya, sukuk wakaf yang mengintegrasikan filantropis Islam dengan pembiayaan pembangunan. Saham syariah yang masuk dalam indeks seperti Jakarta Islamic Index atau JSII. Asuransi syariah atau takaful, asuransi berbasis kontribusi bersama, di mana risiko ditanggung secara kolektif. Selanjutnya, fintech syariah, peer-to-peer atau P2P lending syariah yang membantu UMKM mendapatkan pembiayaan crowdfunding halal untuk mendukung proyek-proyek kreatif dan inovatif. Verifikasi ini mencerminkan kemampuan keuangan syariah untuk menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan individu hingga proyek skala besar. Selanjutnya kita masuk pada 3, dukungan pemerintah dalam regulasi yang kuat.
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam mendukung keuangan syariah. Yang pertama, regulasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjadi landasan hukum utama. Selain itu, ada regulasi dari OJK yang mengatur berbagai aspek perbankan syariah dan pasar modal syariah. Yang kedua, pembentuk KNEKS. Komitmen ini berfungsi sebagai lembaga strategis untuk mengintegrasi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional. Yang ketiga, sukuk negara. Pemerintah secara rutin menerbitkan sukuk untuk membiayai proyek-proyek strategis seperti jalan tol, jembatan, dan fasilitas umum. Selanjutnya, kita masuk pada keempat, yaitu teknologi dan inovasi di keuangan syariah. Teknologi menjadi salah satu penggerak utama keuangan syariah, di mana ada beberapa poin. Yang pertama itu satu, digital layanan. Layanan perbankan syariah kini tersedia secara online, memungkinkan nasabah untuk membuka rekening, mengajukan pembiayaan, atau melakukan investasi melalui aplikasi. Yang kedua yaitu blockchain, atau itu teknologi ini meningkatkan transparansi terutama dalam transaksi yang melibatkan banyak pihak. Kemudian fintech syariah. Startup fintech seperti Amanah dan Ethis menunjukkan bagaimana teknologi dapat mendukung pertumbuhan berbasis komputer. Pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Kemudian kesadaran dan minat generasi muda. Generasi milenial dan Gen Z memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan keuangan syariah. Mereka lebih sadar akan pentingnya gaya hidup halal dan berkelanjutan. Produk seperti investasi halal dan pembiayaan berbasis syariah menarik perhatian mereka, terutama karena adanya nilai transparansi dan tanggung jawab sosial. Baik, selanjutnya kita masuk dalam tantangan keuangan dan perbankan syariah. Satu, edukasi dan literasi keuangan syariah. Pemahaman yang masih rendah, banyak masyarakat terutama di negara-negara dengan mayoritas muslim masih belum memahami apa itu keuangan syariah. Mereka seringkali menganggap bahwa produk keuangan syariah sama saja dengan produk keuangan konvensional, hanya berganti istilah saja. Kurangnya materi edukasi yang mudah dipahami. Materi edukasi seringkali terlalu teknis dan sulit dimengerti oleh masyarakat umum. Padahal diperlukan pendekatan yang lebih sederhana untuk menarik minat masyarakat. Keterbatasan informasi, produk, dan layanan keuangan syariah seringkali kurang dipromosikan dibandingkan produk keuangan konvensional. Ini menyebabkan masyarakat lebih akrab dengan produk konvensional yang dianggap lebih praktis. Kesan etis. Beberapa orang merasa bahwa keuangan syariah hanya cocok untuk kalangan tertentu yang sangat religius, sehingga mereka merasa tidak relevan untuk menggunakannya. Yang kedua, regulasi dan standar yang tidak seragam. Perbedaan implementasi syariah antara negara, misalnya di Malaysia, perbankan syariah lebih maju dengan dukungan regulasi yang kuat. Sedangkan di negara lain, regulasi syariah belum jelas atau bahkan tidak ada. Standar fatwa yang berbeda. Lembaga syariah ini berbagai negara bisa memiliki pandangan yang berbeda terhadap produk tertentu. Hal ini membuat produk syariah sulit dipasarkan secara global. Tantangan di level internasional dalam sistem keuangan global yang didominasi oleh konvensional, bank syariah harus menyesuaikan diri dengan regulasi internasional. Seperti Basel III yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah. Minimnya dukungan pemerintah di beberapa negara, keuangan syariah tidak mendapatkan perhatian khusus dari regulator, sehingga perkembangannya berjalan lambat.
Kemudian yang ketiga, kompetisi dengan perbankan konvensional. Skala ekonomi yang lebih kecil, bank syariah umumnya memiliki aset yang lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional yang besar, sehingga mereka sulit bersaing dalam memberikan biaya layanan yang rendah. Keterbatasan jaringan bank syariah seringkali memiliki cabang yang lebih sedikit, terutama di wilayah pedesaan, sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan mereka lebih terbatas. Persepsi negatif tentang efisiensi. Ada pandangan bahwa bank syariah kurang efisien, terutama dalam hal proses pengajuan pembiayaan dan dianggap lebih rumit dibandingkan dengan kredit di bank konvensional. Dominasi bank konvensional di segmen pasar utama. Banyak segmen pasar seperti pembiayaan korporasi besar masih didominasi oleh bank konvensional karena mereka menawarkan suku bunga kompetitif dan fleksibilitas yang sangat besar. Sudah habis apa lagi? Selanjutnya yang kelima, teknologi dan inovasi digital. Keterbatasan adopsi teknologi, bank syariah seringkali terlambat dalam mengikuti teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan atau AI, blockchain, dan big data. Pada teknologi ini sangat penting untuk efisiensi operasional. Tantangan kepatuhan syariah, penggunaan teknologi baru harus dipastikan sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya penggunaan blockchain untuk kontrak pintar atau smart contract. Harus bebas dari grarar, ketidakpastian, kurangnya kolaborasi dengan fintech. Di era digital, fintech memiliki peran penting dalam memperluas akses layanan keuangan. Namun, banyak bank syariah belum memanfaatkan fintech syariah secara optimal. Biaya investasi teknologi yang tinggi. Adopsi teknologi membutuhkan investasi besar, sementara bank syariah sering menghadapi keterbatasan permodalan. Selanjutnya yang keenam, permodalan dan likuiditas, keterbatasan sumber daya. Bank syariah seringkali bergantung pada deposito syariah sebagai sumber dana utama. Ketika pasar kurang stabil, bank syariah kesulitan mendapatkan likuiditas tambahan. Produk yang kurang fleksibel, beberapa produk syariah seperti mudharabah atau bagi hasil membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan keuntungan. Hal ini membuat bank syariah sulit untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Keterbatasan instrumen pasar uang syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang memiliki banyak instrumen pasar atau pasar uang, instrumen syariah masih sangat terbatas. Ini menyebabkan likuiditas bank syariah lebih rentan terhadap fluktuasi pasar. Yang ketujuh, perubahan persepsi masyarakat. Pandangan konservatif, beberapa orang menganggap bahwa keuangan syariah terlalu kaku dan kurang fleksibel dibandingkan dengan keuangan bank konvensional. Kurangnya kepercayaan masyarakat yang belum familiar seringkali meragukan apakah produk syariah benar-benar bebas dari riba dan sesuai dengan syariah. Stigma religius yang berlebihan, ada kesalahpahaman bahwa keuangan syariah hanya untuk kalangan tertentu, sehingga sebagian masyarakat merasa kurang relevan untuk menggunakan layanan ini. Yang kedelapan, kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. Keterbatasan ahli syariah, tidak banyak ahli syariah yang memahami prinsip-prinsip ekonomi modern, sehingga penerapan keuangan syariah sering menghadapi kesenjangan antara teori dan praktik. Kurangnya pelatihan untuk pegawai bank.
Banyak pegawai di bank syariah yang berasal dari latar belakang perbankan konvensional sehingga mereka memerlukan pelatihan khusus untuk memahami prinsip syariah. Minimnya penelitian dan pengembangan. Dari pembahasan yang telah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa keuangan dan perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama sistem keuangan global, termaksud di Indonesia. Prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan menjadikan sistem ini relevan di era modern. Terutama ketika masyarakat semakin mencari alternatif yang lebih etis dan inklusif. Namun, potensi besar ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi bersama. Literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat menjadi salah satu penghalang utama. Hal ini memerlukan upaya edukasi yang masih dan berkelanjutan, baik melalui lembaga pendidikan, media, maupun institusi keuangan itu sendiri. Selain itu, persaingan dengan perbankan konvensional yang masih mapan menuntut inovasi dan strategis yang lebih kuat dari perbankan syariah. Produk dan layanan yang kompetitif namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah harus terus dikembangkan agar dapat menarik minat masyarakat yang luas, termaksud generasi muda yang menjadi motor penggerak ekonomi masa depan. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang keuangan syariah juga menjadi tantangan yang serius. Oleh karena itu, diperlukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk mencetak tenaga ahli yang memahami prinsip syariah sekaligus memiliki potensi di bidang keuangan modern. Dengan begitu, institusi keuangan syariah dapat dikelola secara profesional dan berdaya saing tinggi. Di sisi regulasi, harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi pekerjaan rumah yang tak kalah penting. Pemerintah, regulator, dan praktisi industri harus bekerja sama untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung pertumbuhan sektor ini, tanpa mengabaikan integritas prinsip syariah itu sendiri. Teknologi juga menjadi kunci utama dalam mendukung pengembangan keuangan syariah. Inovasi seperti fintech syariah dan blockchain dan digitalisasi layanan dapat membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat-masyarakat tertentu termaksud mereka yang belum terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Dengan demikian, keuangan syariah dapat berperan sebagai alat inklusif keuangan yang efektif. Tak kalah penting juga, masyarakat sebagai pengguna produk keuangan syariah juga harus aktif berperan. Kesadaran akan pentingnya memiliki produk yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral mendapat dorongan pertumbuhan sektor ini. Selain itu, masyarakat juga harus lebih kritis dalam mengevaluasi layanan yang ditawarkan oleh institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan secara konsisten. Oke teman-teman.